Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Rizal dalam mata pelajaran IPS kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita ketahui sama-sama, setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ternyata perjuangan belum berakhir. Tentara sekutu, terutama Belanda, kembali datang ke Indonesia untuk menjajah dan merebut kembali bangsa Indonesia. Tentu saja, kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dilakukan melalui perjuangan bersenjata. Yang kedua, dilakukan melalui perundingan atau yang biasa disebut dengan diplomasi. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita simak dulu yuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, tahukah kalian apa saja syarat menjadi sebuah negara? Setidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Yang pertama adalah memiliki pemimpin atau pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, memiliki rakyat. Yang ketiga, memiliki wilayah. Dan yang keempat, diakui oleh negara lain. Tahukah kalian, syarat yang pertama baru dipenuhi oleh bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Saat itu, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk pertama kalinya melalui sidang PPKI yang pertama. Nah, ini adalah peta Indonesia di awal kemerdekaan. Wilayah Indonesia ini baru ditetapkan pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Saat itu jumlahnya hanya 8 provinsi, membentang dari Sumatera hingga Kepulauan Maluku. Bangsa Indonesia selanjutnya berjuang untuk memperoleh pengakuan dari negara lain, khususnya dari negara-negara yang tergabung ke dalam anggota sekutu, terutama Belanda. Pada awal kemerdekaan, negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah Palestina dan Mesir. Nah, bangsa Belanda baru mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia sejak tanggal 27 Desember tahun 1949 atau 4 tahun setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, pengakuan kedaulatan dari Belanda ini dilakukan melalui sejumlah perundingan yang dilakukan oleh para tokoh bangsa dan para pemimpin Belanda. Dari sekian banyak perundingan yang dilakukan, setidaknya ada 4 perundingan penting yang bisa kita ketahui bersama dan bisa kita pelajari bersama. Perundingan tersebut adalah Perundingan Linggajati, Perundingan Renville, Perundingan Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Nah, anak-anak, agar tidak terlalu panjang bahasanya, keempat perundingan tersebut akan Pak Rizal sisipkan pada video selanjutnya ya. Silahkan disimak dengan baik, dan jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dari Pak Rizal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita simak video berikutnya.